Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama saat ini berhimpun dan kita bersama-sama mempersiapkan hati diri kita di dalam mengikuti ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang kehidupan manusia. Anugerah damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Marilah sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan menggumuli firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon hikmat dan terang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama saat ini dalam kami membangun ibadah keluarga dengan keluarga kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu terangi hati pikiran kami.
Roh Kudus Tuhan memberi kami hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambilkan dari Mazmur 130. Saya baca ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 130, ayat yang pertama sampai yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nas firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini terambilkan dari Mazmur 130, ayatnya yang ke-7 dan 8, yang demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan pada saat ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk melakukan sebuah eksperimen. Di tangan saya ada gelas yang berisi air. Kalau kita sama-sama melihat gelas ini, Bapak, Ibu, dan Tuhan, tampaknya sederhana saja. Sekarang coba sekiranya ini gelas kita pegang selama 1 menit, pastinya baik-baik saja. Tapi kalau gelas ini kemudian kita pegang selama 1 jam, gelas yang berisi air ini tentulah akan membuat tangan kita yang memegang merasa pegal-pegal. Terlebih kalau gelas ini kita pegang dan tidak berubah posisi selama 1 hari, 24 jam, bisa jadi tangan yang memegang gelas tadi atau gelas ini akan mengalami rasa lumpuh atau mengalami kelumpuhan sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti gelas tadi di dalam kehidupan manusia, itu juga memegang tekanan atau mengalami tekanan di dalam dirinya. Manusia mengalami stres yang bisa mengakibatkan dirinya mengalami tekanan yang dalam oleh karena memegang pergumulan ataupun mengalami hambatan di dalam hidupnya. Lantas bagaimana seseorang untuk bisa menghindari rasa stres di dalam dirinya atau tekanan dalam hidupnya? Yaitu dengan melepas tekanan tadi dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa setiap orang bisa memegang atau melepas tekanan yang ada dalam hidupnya? Setiap orang tentunya berbeda. Ada orang yang hidupnya dia bisa segera melepaskan tekanan dalam hidupnya dan kemudian dia bisa berserah diri kepada Tuhan. Tetapi juga ada orang yang menyimpan tekanan dan juga permasalahan dalam hidupnya yang begitu mendalam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang pada akhirnya menyebabkan dirinya sakit, yang menyebabkan dirinya tidak bisa terbebas dari permasalahan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kesaksian Matius 6 ayat 34 yang demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini mengajak kita bersama-sama
untuk kita senantiasa menghayati bahwasanya hari-hari pemberian Tuhan adalah hari-hari baru yang mana kita diajak untuk bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Demikian pula kita memegang kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di dalam bacaan kita, Mazmur 130 ayat 1 sampai yang ke-8. Ada 3 hal yang dimaksudkan di dalam renungan kita pada saat ini oleh sang pemazmur. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ditunjukkan sang pemazmur yang berseru-seru kepada Tuhan. Sang pemazmur yang senantiasa berdoa agar Tuhan mendengar, agar Tuhan senantiasa memperhatikan di dalam hidupnya. Dan Tuhan juga senantiasa mengingat akan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu sang pemazmur menyadari bahwasanya dirinya ada di dalam jurang yang dalam. Dia berada di dalam kekelaman, situasi keadaan yang menekan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Tuhan, sang pemazmur senantiasa berseru dan mengingat akan kasih Tuhan. Sang pemazmur menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam hidupnya. Dan sang pemazmur juga senantiasa berharap akan pengampunan, akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ini pula yang senantiasa kita hayati di dalam kehidupan kita manakala kita mengalami pergumulan, kesulitan, kesukaran, dan tekanan di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita mau berseru kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita senantiasa mendapatkan kelegaan. Di dalam Tuhanlah kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Hal yang kedua, sang pemazmur senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Sang pemazmur menuliskan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sebuah gambaran yang diberikan oleh sang pemazmur tentang seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Kita tahu Bapak Ibu, seorang pengawal adalah seorang yang menjaga, yang pada waktu itu seorang pengawal juga diharapkan bisa melindungi warga kota yang ada di kota tersebut. Sehingga ketika fajar pagi berkah, maka tugas sang pengawal ini usai. Itu pun juga dalam kehidupan kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Sampai akhir hidup kita senantiasa mengharap Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan senantiasa menanti Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita, kita akan diberikan kelegaan dan kita senantiasa jiwa kita diberikan kelepasan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang menanti Tuhan, di dalam hidupnya akan diberikan kepastian. Di dalam hidupnya akan senantiasa ada pengharapan. Oleh karena itu bagian firman Tuhan yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-8, sang pemazmur mengungkapkan agar kita selalu berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan, berharap akan pertolongan, dan berharap akan damai Tuhan ada di dalam hati dan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita masih dalam suasana kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita telah merdeka, kita telah bebas dari penjajah. Demikian pula secara iman, di dalam kita meyakini kehidupan sebagai orang Kristen, kita juga dikatakan sebagai orang yang merdeka. Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa. Kita beroleh pengampunan, kita beroleh keselamatan, dan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam suasana kemerdekaan ini, mari kita bersama-sama membebaskan diri dari segala tekanan, dari segala ancaman, dari segala pergumulan yang ada, dengan senantiasa mengingat akan kasih kuasa Tuhan yang ada menyertai dalam kehidupan kita. Janganlah kita terus-menerus menggenggam pergumulan dan juga persoalan dan masalah yang ada, seperti hanya kita menggenggam gelas yang berisi air tadi sedemikian lamanya. Tapi mari kita berserah diri
Kita mohon kekuatan hari demi hari, agar kita dimampukan sebagai orang yang merdeka, bisa menghayati kasih dan juga damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Demikian pula di bulan pembangunan GKJW saat ini, bersama-sama kita sebagai warga GKJW membangun kesungguhan hati, membangun patunggilan Kang Nyawiji, membangun kesehatian dan juga kebersamaan di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah jemaat. Sehingga kuasa kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang selalu berseru kepada Tuhan, pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan dan berharap akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saja bagi kita untuk bersama-sama mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita, diiringi dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 291, bait yang pertama dan yang ketiga. Syukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang menyertai dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa menantikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Demikian pula kami senantiasa menaruh segala beban kehidupan kami, berserah diri kepada Tuhan, dan percaya bahwasanya Tuhan menolong menguatkan dalam hidup kami. Demikian pula kami mampu berharap dan percaya bahwasanya Tuhan telah membebaskan kami. Tuhan telah memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau mengisi kehidupan kami sebagai orang yang merdeka untuk melayani, bersaksi, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami saat ini Tuhan mendoakan untuk bangsa negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, tolonglah kami Tuhan, sertai dalam setiap kehidupan bangsa negara kami. Terlebih Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kehidupan bagi saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mendoakan untuk para tenaga medis, Kau berikan roh hikmat, kekuatan, bijaksanaan, dan juga kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Demikian pula Tuhan, mampukan kami untuk selalu berdisiplin, memakai masker, mencuci tangan, maupun juga menjaga jarak, sehingga kami mampu melewati setiap situasi yang ada. Dan kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu, kondisi segera berjalan dengan baik kembali. Kami mendoakan Tuhan untuk pemerintahan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga jajaran pemerintahan yang lainnya. Tuhan tolong
Tuhan berikan roh hikmat, bijaksanaan, kemampuan, dan juga Tuhan menyertai mereka dalam mengemban tugas dan dipercayakan bagi bangsa negara kami. Kami saat ini mendoakan untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaya Wetan. Ya Tuhan, Kau yang senantiasa menyertai, memberkati jalannya kehidupan gereja kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kami mendoakan untuk proses persidangan Majelis Agung pada tanggal 23 Agustus ini Tuhan. Kau berkati dalam setiap pengambilan keputusan, roh hikmat, bijaksanaan, dan juga ketulusan di dalam mereka mengambil keputusan, senantiasa membawa kemuliaan, dan juga Gereja Kristen Jaya Wetan semakin hari semakin dipermuliakan, dan nama Tuhan juga senantiasa dimuliakan. Kami juga senantiasa mendoakan Tuhan bagi majelis jemaat Tuhan, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami juga mendoakan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, sebagian berkat yang kami terima daripada Engkau. Tuhan sucikan persembahan kami, Tuhan pakai persembahan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi sarana kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mendoakan ya Bapa bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga Kristen GKJW. Berkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami roh kerukunan, kedamaian dalam membangun, membina keluarga kami. Anak-anak kami yang saat ini sekolah dalam situasi daring saat ini Tuhan, Kau juga senantiasa menolong mereka, memberkati. Terlebih para orang tua, Tuhan berikan kesabaran, roh hikmat untuk juga boleh mendampingi anak-anak yang belajar di rumah masing-masing. Kami juga mendoakan ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, maupun juga pekerjaan dan yang lainnya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh kami melewati setiap hal yang terjadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 417, baitnya yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita dan penuh kesungguhan. Jadilah pribadi-pribadi yang merdeka, orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Allah, yang senantiasa berkarya mewarnai kehidupan dengan kasih Tuhan. Kita bersama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera, penyertaan, pertolongan, dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ada menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
kasih.